selanjutnya di sini pada kasus 2, saya melihat Pak Martin sebagai coach dan Pak Erwin sendiri sebagai kunci, maka tidak panjang kata saya memberikan kesempatan kepada Pak Martin dan Pak Erwin dan Ibu Yeni sendiri dan saya juga sebagai pengamat. Waktu dan kesempatan saya berikan. Baik Pak Erwin, Pak Is dan Ibu Yeni, terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih juga untuk kehadiran Pak Seus di Vicon kita ini, di presentasi kelompok ini. Saya sebagai coach dan Pak Erwin sebagai coach. Sekarang pukul 13.50. Saya mendapat kasus 2, yaitu saya boleh bacakan. Seorang murid bercerita jika ia tidak merasa diperlakukan adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan, murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Baik, teman-teman, khususnya Pak Erwin sebagai pengamat, berikut diskusi saya dengan Pak Erwin sebagai coach. Selamat pagi, anak Erwin. Selamat pagi juga, Pak Guru. Hari ini bagaimana kabar kamu? Baik-baik saja kok? Saya baik-baik saja, Pak Guru. Apakah anak Erwin yakin bahwa anak Erwin benar-benar baik-baik saja dan tidak ada masalah? Soalnya, sudah 2 kali pertemuan dalam pelajaran PJOK, Pak Guru perhatikan anak Erwin sepertinya kurang semangat dan juga kurang fokus dengan penjelasan materi dari Pak Guru dan juga praktik olahraga yang Pak Guru contohkan. Ini apakah yang Pak Guru omong ini betul kok atau tidak? Betul, Pak Guru. Saya memang ada sedikit persoalan sekolah, Pak Guru. Oh begitu. Kalau anak tidak keberatan, apakah anak Erwin bersedia untuk menceritakan kepada Pak Guru? Saya tidak keberatan, Pak Guru. Justru saya senang sekali kalau Pak Guru mau mendengarkan persoalan yang saya hadapi. Baik anak Erwin. Kalau begitu, mari ikut Pak Guru, biar kita cari tempat duduk yang aman dan nyaman, supaya kita saling berdiskusi tentang persoalan yang anak Erwin alami. Baik, Pak Guru. Baik anak Erwin. Sekarang kita sudah duduk di tempat yang aman dan nyaman, dan sekarang juga Pak Guru mempersilahkan anak Erwin untuk menceritakan secara jujur, terbuka tentang persoalan yang anak Erwin alami. Pak Guru pasti siap mendengar dengan segenap hati. Begini, Pak Guru. Persoalan yang saya alami seperti ini, Pak Guru. Sebagian besar teman saya tidak murid yang bahkan saya bahwa nilai yang tidak adil. Teman-teman yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari saya. Saya jadi malu, Pak.
setiap kali ikuti pelajarannya. Baik anak, Bapak mau jujur bahwa Bapak sangat senang dan juga merasa bangga sekali dengan anak seperti kamu ini, yang berani dan tanpa rasa takut atau malu untuk berdiskusi dengan Pak Guru. Jadi, setelah anak menceritakan persoalan yang anak alami kepada Pak Guru, kira-kira kira-kira apa yang bisa Pak Guru bantu? Dan apa yang kamu harapkan dari diskusi kita ini? Nah, setelah Pak Guru dengar cerita saya ingin meminta saran dan solusi dari Pak Guru sehingga persoalan saya ini cepat selesai. Baik anak, tetapi apakah anak tidak keberatan kalau diskusi kita ini sedikit lama? Saya tidak keberatan, Pak. Biar lama asal saya mendapatkan solusi dari Pak Guru tentang persoalan saya ini. Betul sekali anak. Kalau begitu, Pak Guru ingin anak menjawab pertanyaan Pak Guru dengan jujur bahwa sebetulnya ada alasan apa yang membuat anak tidak mengikuti les privatnya beliau. Begini ceritanya, sepertinya ini Pak Guru, saya sangat tertarik untuk mengikuti les privat beliau. Namun karena jadwal les privatnya bertabrakan dengan kegiatan sekami Pak Guru. Oleh karena itu, terpaksa saya tidak bisa ikut les privatnya. Ceritanya begitu, Pak Guru. Oh ya, ternyata seperti itu persoalannya. Terus, selama ini, apa saja yang sudah anak lakukan untuk mengatasi persoalan ini? Terus terang, Pak Guru, saya sangat bingung, Pak Guru. Apa yang saya harus buat? Apakah anak sudah menceritakan persoalan ini kepada Bapak Mama di rumah? Saya belum cerita kepada orang tua saya, Pak Guru. Kalau begitu, apakah anak juga sudah sampaikan alasannya kepada guru privatnya? Belum, Pak Guru. Soalnya saya tidak berani dan juga saya malu, Pak Guru. Kenapa harus malu anak? Tidak boleh malu dengan guru yang mengajar kita, karena guru adalah orang tua kita di sekolah. Nah, kalau begitu, sekarang ini juga Pak Guru ingin tahu ya, menurut anak, kira-kira apakah anak harus mengikuti les privatnya atau tidak perlu? Kalau saya jujur ya, Pak, saya rasa tidak harus ikut les privatnya, Pak Guru. Kalau anak merasa bahwa tidak harus mengikuti les privatnya, kalau begitu sejak masuk tahun ajaran baru pada semester 1 ini, apa yang anak lakukan untuk membuktikan kepada guru tersebut kalau anak dapat memahami materi atau mata pelajaran secara utuh tanpa anak harus mengikuti les privat? Ya, dengan saya tekun belajar ya, Pak Guru. Baik anak, tadi anak bilang bahwa anak akan terus belajar ya. Pak ingin bertanya lagi, berkaitan dengan belajar, kira-kira hal apa yang sudah menjadi budaya positif yang ada dalam diri anak? Begini Pak Guru, saya memiliki hobi dalam hal membaca dan membuat puisi, Pak Guru. Kalau waktu proses pembelajaran berlangsung di kelas, kira-kira? Ya, saya sering bertanya kepada teman dan juga kepada Pak Guru.
Nah, itu benar sekali anak. Pak Guru sangat senang mendengarnya. Lalu, bagaimana kalau kamu gunakan kemampuan atau kelebihan yang anak miliki itu dalam kegiatan pembelajaran dari guru privat tersebut? Ya, bisa Pak. Baik anak, sejauh diskusi kita hingga saat ini, apakah anak sudah ada solusi yang anak dapatkan sendiri? Sudah Pak, sudah Pak Guru. Apa solusi yang anak dapatkan? Coba ceritakan ke Pak Guru. Saya harus belajar lebih sungguh-sungguh lagi Pak Guru. Dan harus berani untuk bertanya kepada Pak Guru jika ada materi yang saya belum mengerti. Betul sekali jawaban kamu itu anak. Lalu menurut anak, apa manfaat atau keuntungannya jika anak tidak sungkan atau selalu bertanya kepada guru jika mengalami kesulitan atau belum mengerti tentang materi yang dijelaskan? Manfaatnya yaitu saya dapat lebih mengerti dan menguasai materi pada mata pelajaran yang diajarkan oleh Pak Guru privat tersebut. Dan juga saya mau menunjukkan kepada guru bahwa saya mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh walaupun tidak mengikuti privatnya. Baik, kalau begitu setelah diskusi ini, apa yang menjadi harapan anak ke depannya? Harapan saya, Pak Guru, semoga saya lebih memahami materi dari mata pelajaran tersebut, sehingga saya mendapatkan nilai yang lebih baik lagi, Pak Guru. Betul sekali. Itu yang Pak Guru inginkan dan Pak Guru senang sekali mendengar jawaban anak. Pak Guru jujur bahwa kamu anak yang hebat. Pak Guru bangga sekali dengan anak seperti kamu ini. Karena dengan diskusi ini, anak sendiri bisa menemukan solusi dari masalah yang anak alami. Terus, bagaimana dengan jadwal kegiatan sekami kamu? Tidak masalah, Pak Guru. Ya, saya tetap berusaha dengan sungguh-sungguh belajar tanpa harus mengorbankan kegiatan kami, karena kegiatan sekami juga sangat penting bagi saya, Pak Guru. Betul, kegiatan kami memang sangat penting bagi pertumbuhan iman anak, karena itu kegiatan gereja. Baik anak, Pak Guru sudah dengar semua cerita anak tadi, dan anak sendiri juga sudah temukan solusinya. Anak juga sudah membuat komitmen sendiri. Pak Guru memang harus bangga pada anak seperti kamu. Terus ke depannya, apakah anak bisa menepati atau mampu melaksanakan komitmen yang sudah anak buat? Saya yakin bisa, Pak Guru. Saya akan mengajak teman semeja saya untuk selalu mengingatkan saya tentang komitmen yang sudah saya buat. Saya juga meminta bantuan Pak Guru untuk ikut memantau perkembangan dan kemajuan saya berkaitan dengan mata pelajaran tersebut. Itu sungguh luar biasa anak. Kamu anak yang kritis, kreatif, dan juga mandiri. Pak Guru sangat percaya dan yakin bahwa anak pasti bisa mengatasinya. Terima kasih banyak Pak Guru. Saya harus bisa demi masa depan saya. Terima kasih banyak Pak Guru. Sama-sama anak. Sampai di sini saja diskusi kita. Kita akan berpisah. Jalan hati-hati, tolong sampaikan salam Pak Guru untuk Bapak Mama di rumah. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa besok. Baik, Pak Guru. Terima kasih, Pak Guru. Terima kasih juga. Sekian.
Baik, kita beri aplaus dulu buat Pak Erwin dan Pak Martin. Ya, luar biasa ya untuk hasil kucinya, diskusinya. Pak Is sangat menikmati sekali sampai Pak Is juga lupa akan waktu. Secara keseluruhan langkah-langkah percakapan yang sudah dilakukan oleh Pak Martin dan Pak Erwin itu sudah menggambarkan tentang Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Tetapi di sini ada beberapa catatan penting yang perlu Pak Martin dan Pak Erwin pahami, bahwa dari Pak Is melihat dari tujuan sendiri memang sudah disampaikan dengan baik, yaitu di tahap awal. Sedangkan untuk identifikasi, bagaimana Pak Martin sebagai coach sudah memberikan penguatan kepada Pak Erwin selaku kucing untuk lebih dalam lagi bagaimana menggali tentang perasaan yang ia alami. Terkait dengan rencana aksi, itu sudah sangat bagus ya. Bagaimana seorang coach menanyakan apa tindak lanjut dari seorang kucing dalam hal ini Pak Erwin, dan tanggung jawab saya melihat bagaimana seorang coach begitu memberikan penguatan ya, motivasi kepada Pak Erwin selaku kucing. Cuman ada beberapa catatan yang mungkin bisa menjadi garis besar buat Pak Erwin dan Pak Martin. Yang pertama khusus buat Pak Martin, mungkin videonya kameranya mungkin tadi Pak Martin di videonya tidak kurang kelihatan, itu yang pertama. Kemudian terlalu mendelay. Kalau Pak Is lihat kita sudah melebihi batas waktu nih. Tetapi percakapan yang Pak Erwin, Pak Martin buat yaitu ada beberapa pertanyaan sudah bagus. Cuman kalau disesuaikan dengan waktu nih, kita jangan mendelay begitu. Kalau catatan berikut buat Pak Erwin, mungkin lebih banyak menggunakan waktu sehingga isi konteks dari percakapan itu bisa kita bermain sesuai dengan gimmick dan gestur kita. Karena saya melihat bahwa apa yang sudah menjadi catatan dari Ibu Tatik sendiri, bahwa memang kita diberikan waktu, kalau menurut saya memang kita punya waktu tidak terlalu lama ya. Jadi sehingga ketika kita mau mempelajari tentang teks atau naskah yang kita sudah buat, atau dalam hal ini Pak Martin sudah buat, memang sulit sekali untuk dipahami secara keseluruhan, tetapi minimal nih, gimmick, gestur itu bisa dibermain. Bisa ada intonasinya, ada ketegasannya, sehingga ketika kita juga menikmati itu dengan baik. Mungkin itu sedikit dari saya berikan kesempatan buat Bu Yeni sebagai pengamat. Oke, terima kasih Pak Is, terima kasih Pak Martin dan Pak Erwin sudah melakukan praktek kucing ya. Jadi memang ya percakapan yang sangat seru ya antara Pak Martin dan Pak Erwin, sehingga waktu tadi saya catat kayaknya dari 1.50 sampai jam 2:05. Berarti 25 menit. Iya, 1.50 sampai 02:05. Jadi memang untuk percakapannya 25 menit, ya lumayan 15 pas menit ya. Ya. 50, 60. Oh iya 15 menit. 15 menit juga ya. Iya. Jadi secara keseluruhan seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Ismail bahwa model Tirtanya itu secara keseluruhan sudah terlihat semua. Jadi tujuan awalnya tujuan dari pertemuan ini yaitu Pak Erwin ingin mendapatkan solusi atas permasalahannya, sehingga dia bertemu dengan Pak Martin, dia mempercayakan Pak Martin untuk membantu dia menyelesaikan masalahnya. Jadi itu sudah ada tujuannya. Kemudian diidentifikasi juga, coach sudah menggali informasi-informasi dan potensi-potensi yang ada, sehingga Pak Erwin, si anak itu bisa menyampaikan apa yang menjadi masalah-masalah dan kendala-kendala yang dihadapi. Kemudian di bagian rencana aksi, sudah ada solusinya. Jadi memang tadi solusinya Pak Erwin tetap tidak ingin untuk ikut les privat ya. Tadi yang sempat saya dengar tidak ikut les privat, dan dia ingin untuk tetap belajar dengan sungguh-sungguh. Belajar dengan sungguh-sungguh supaya membuktikan kepada guru privat bahwa dia juga bisa dan mampu begitu. Nah, mungkin usul saya saja di rencana aksi
supaya bisa menyelesaikan masalah. Kan ini masalahnya dia disindir-sindir terus di dalam kelas begitu. Mungkin Pak Erwin, mungkin Koci bisa menyampaikan, dia bisa bertemu secara langsung dengan si guru privat sehingga antara mereka berdua itu tidak ada kesalahpahaman lagi. Si Koci bisa sampaikan kepada guru privat mengapa dia tidak ikut les privat begitu. Jadi ketika dia sampaikan bahwa memang di jadwal yang sama itu dia ada ikut kegiatan dan waktunya bertepatan dengan waktu les privat. Jadi biar siapa tahu ketika bertemu dengan guru privatnya jadi merubah sikapnya dia kepada Koci ketika di dalam kelas, tidak sindir-sindir lagi, atau ketika memberikan penilaian juga tidak memberikan penilaian yang tidak adil begitu. Jadi mungkin itu saran saya, mungkin bisa bertemu dengan guru les privat supaya bisa meluruskan kesalahpahaman yang terjadi. Kemudian untuk tanggung jawab juga sudah ada, tadi sudah disampaikan bahwa akan belajar dengan sungguh-sungguh, jadi tetap ikut persami, tetapi tetap ikut sekami, dan juga tetap belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian meminta teman-teman di kelas untuk terus mengingatkan tentang komitmen yang sudah dibuat. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, saya sebagai coach menyampaikan apresiasi yang setinggi kepada Pak Is dan Ibu Yeni sebagai pengamat. Terus terang dengan penyampaian dari Pak Is dan Ibu Yeni tentang diskusi yang saya buat memang betul. Memang ini hal baru, tadi malam sampai larut malam menyiapkan ini, jadi ada yang dilanggar, tapi puji Tuhan bahwa dengan saran baik dari Pak Is dan Ibu Yeni, saya sudah catat itu dan memperbaiki, karena ke depan kita akan mempraktekkan itu di anak didik kita, harus mendekati yang terbaik lah. Jadi terima kasih banyak Pak Erwin, Pak Is, dan Ibu Yeni. Saya kembalikan. Baik, terima kasih buat Pak Martin. Kita beri aplaus sekali lagi buat Pak Erwin dan Pak Martin yang begitu luar biasa. Harapan Pak Is, semoga di dalam materi coaching ini, apa yang boleh kita pelajari, kita boleh memahami itu dan dapat kita terapkan di kemudian hari, terkait khususnya buat anak-anak didik kita.